Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mencoba memberikan materi tentang cara mudah penjumlahan untuk pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Misalnya untuk contoh soal yang pertama, kita ambil yang mudah terlebih dahulu. Ini misalnya kita ambil yang penyebutnya sama terlebih dahulu biar mudah. Contohnya 2, oke, per 7 ditambah 3 per 7. Nah, ini kebetulan penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, oke, berarti bagian pembilang ini, bagian atas, itu boleh langsung kita operasikan. Berarti jadinya itu 2 ditambah 3. Berapa? Yaitu 5. Dan penyebutnya tetap 7. Udah selesai dia. Oke, itu kalau penyebutnya sama. Sekarang kita ambil contoh yang pecahan yang penyebutnya beda. Contoh 4 per 5, oke, ditambah 2 per 3. Oke, sekarang penyebutnya udah beda nih, yaitu 5 sama 3. Nah, perhatikan, untuk trik mudahnya, khusus untuk penjumlahan pecahan biasa, itu bagusnya kita pakai teori kali silang. Oke, perhatikan. Teori kali silangnya gini. 4 kali 3 berapa? Yaitu 12. Oke. Karena penjumlahan. Oke, di sini ditambah. Lanjut. 2 kali 5. 25 berapa? Yaitu 10. Oke, untuk penyebutnya, yaitu sama-sama kita kalikan. Yaitu 5 kali 3. 53 berapa? Yaitu 15. Lanjut. 12 ditambah 10. Berapa? Yaitu 2. 2 per 15. Dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Nah, bagaimana kalau jawabannya diminta dalam pecahan campuran? Nah, gampang. Perhatikan cara merubahnya dalam bentuk pecahan campuran. 22 dibagi 15 yang mendekati berapa? Tentunya yaitu 1. Terus penyebutnya tadi di bawah berapa nih? Yaitu 15. Nah, 1 dikali 15 tentunya 15. Sedangkan di atas ini 22. Selisihnya berapa nih? 22 ke 15. Yaitu tuh 7. Maka jawabannya itu adalah 17 per 15. Itu dia. Oke, biar lebih paham lagi, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya, 3 per 4. Oke, ditambah 2 per 5. Oke, perhatikan angka-angkanya. Sama dengan yang di atas tadi, yaitu kita pakai teori kali silang. Berarti sekarang jadinya apa nih? Yaitu 3 kali 5 berapa? 15. Ditambah 2 kali 4 berapa? Yaitu 8. Per, perhatikan penyebutnya ini sama-sama kita kalikan nih. 4 kali 5 berapa? Yaitu 20. Lanjut. 15 ditambah 8 berapa? Yaitu 23. Nih per 20. Ini dia jawabannya. Itu kalau dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau diminta jawabannya dalam bentuk pecahan campuran? Oke, gampang. Perhatikan. 23 dibagi 20 yang mendekati berapa? Itu tentunya 1. Sini penyebutnya berapa tadi? Yaitu 20. Kalau 1 kali 20, yaitu 20. Sedangkan di atasnya ini 23. Selisih dari 23 sama 20 berapa? Yaitu 3. Selisihnya kita tulis di atas. Sini. Itu dia jawabannya. Oke? Berarti jadi jawabannya itu adalah 3 per 20. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah tentunya. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara mudah pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Itu untuk yang penyebutnya sama terlebih dahulu. Oke, contohnya gini. 5 per 7 dikurang 2 per 7. Oke, contoh pertama ini khusus untuk yang penyebutnya sama. Oke, perhatikan. Khusus untuk penyebutnya sama, itu bagian di atas itu atau bagian pembilangnya boleh kita operasikan langsung. Berarti jadinya itu 5 kurang 2 berapa? Yaitu 3, penyebutnya 7. Itu kalau penyebutnya sama.
Nah, bagaimana halnya kalau penyebutnya beda? Oke, kita ambil contoh yang penyebutnya beda. Contohnya 5 per 7 misalnya, dikurang 1 per 2. Oke, sekarang penyebutnya beda nih. Oke, untuk cara mudahnya, itu kita pakai trik kali silang. Oke, di mana 5 itu kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 berapa? Yaitu 10. Oke, karena kurang, ini berarti dia kurang juga sini. Lanjut, 1 dikalikan dengan 7. 1 kali 7 itu tuh 7 per. Nah, untuk penyebutnya, itu kita kalikan dengan sama-sama penyebut nih. 7 dikali 2. 7 2 berapa? Yaitu 14. Oke, lanjut. 10 kurang 7 berapa ini? Yaitu 3. Oke, maka jawaban akhirnya itu adalah 3 per 14. Nah, itu dia jawabannya. Oke, biar lebih paham, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya, 8 per 3. Oke, 8 per 3 dikurang 3 per 2. Oke, perhatikan cara menyelesaikannya. Sama halnya dengan contoh soal yang di atas tadi, itu kita pakai teori kali silang. Oke, berarti jadinya itu 8 dikalikan dengan 2, berapa? 16. Oke, lalu kurang. Lanjut 3 kali 3, yaitu 9. Per. Lanjut lagi, yaitu penyebutnya kita kalikan 3 kali 2. 3 2 berapa? Yaitu 6. Lanjut. Oke, berapa nih? 16 dikurang 9. Berapa? Yaitu 7. Oke, penyebutnya 6. Nah, itu dia cara mudah untuk pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Terus kali ini kami akan mencoba memberikan materi ringan, itu tentang cara enak perkalian pecahan biasa dengan penyebut sama dan penyebut berbeda. Langsung saja kita bahas materinya. Nah, khusus perkalian, tadi kan kita ambil contohnya misalnya 2 per 3 dikali 4 per 5. Kalau untuk perkalian, itu penyebutnya tidak jadi masalah. Mau sama, mau beda, itu dia tidak pengaruh atau tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau perkalian, itu langsung aja nih. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadinya itu 2 kali 4 berapa? Yaitu 8. Dan 3 kali 5 itu 15. Dan inilah dia hasil perkaliannya. Oke, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya 2 per 3, oke, dikali dengan 5 per 4. Oke, 5 per 4. Berarti caranya ingat, langsung saja tadi. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 5 berapa? Itu 10 per 3 kali 4, 12. Dan jawabannya ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, itu sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 berapa? Itu 5. Sedangkan 12 bagi 2 berapa? Itu 6. Ini dia jawabannya. Oke, dan kami pun punya alternatif lain untuk mempermudah kita untuk perkalian pecahan. Perhatikan cara lainnya. Tadi soalnya masih sama. 2 per 3 dikali 5 per 4. Oke, perhatikan alternatif lain atau cara lain. Ingat, kalau atas dan bawah, kalau perkalian pecahan, itu masih bisa disederhanakan langsung. Atau kalau dia ada yang sama, itu boleh dicoret. Oke, kalau kebetulan soal kali ini, itu bisa kita sederhanakan. Contohnya, 2 sama 4. Itu sama-sama bagi 2. Kalau yang di atas ini, 2 bagi 2 berapa? Itu 1. Terus kalau di bawah ini, 4 bagi 2 berapa? Yaitu 2. Oke, baru kita kali nih. 1 kali 5, 5. Sedangkan 3 kali 2 berapa? Itu 6. Dan ternyata jawabannya sama. Oke, itu dia. Oke, biar lebih paham lagi, kita ambil contoh soal yang lain. Misalnya, 10 per 20 misalnya.
akan kita kalikan dengan 5 per 10. Oke, sama dengan. Kalau cara yang pertama tadi langsung kita kalikan ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 10 kali 5 berapa? Itu 5, 50. Yang di bawah, 20 bagi 10 berapa? 20 kali 10. Yaitu 200. Nah, untuk jawaban ini itu masih bisa kita sederhanakan. Itu sama-sama bagi, ya sama-sama bagi 50. Berarti kalau yang di atas ini 50 bagi 50 berapa? Itu 1. Sedangkan yang di bawah 200 bagi 50 berapa? Itu 4. Maka jawabannya itu 1 per 4. Nah, adapun alternatif lain atau cara lain, oke, untuk mengerjakan perkalian pecahan 5 per 10, perhatikan alternatif lain. Ingat, kalau atas yang bawah ada yang sama, itu boleh dicoret. Kalau bisa disederhanakan, boleh disederhanakan. Contohnya gini, angka 10 sama 10, dia sama nih, atas bawah sama, berarti boleh dicoret. Terus perhatikan lagi sini. Dia 5 sama 20. Itu jadinya sini berapa nih? 5 per 20. Ini masih bisa disederhanakan. Yaitu sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 berapa? Itu 1. Sedangkan yang di bawah 20 bagi 5 berapa? Itu 4. Dan ternyata jawabannya sama. Oke, itu dia. Plus kali ini kami akan mencoba memberikan materi tentang cara mudah mencari nilai KPK dan nilai FPB. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Langkah pertama kita akan mencari KPK-nya dulu. Oke, perhatikan nih. KPK. Oke. KPK dari 20 dan 12. Nah, cara mudahnya gini. Kita akan mencari kelipatannya. Nanti sampai kita menemukan angka yang sama. Sekarang kita cari kelipatannya dulu. Kelipatan dari 20 berapa saja? Yaitu 20 tambah 20 berapa? Yaitu 40. 40 tambah 20 berapa? 60. 60 tambah 20 80. 80 tambah 20 100. Ditambah 20 lagi 120. Dan seterusnya. Terus 12 kita cari kelipatan 12 lagi. Berapa ini? 12 tambah 12 yaitu 4 ditambah 12 36 36 tambah 12 48 48 tambah 12 60 tambah 12 72 dan seterusnya. Nah, perhatikan nih, untuk KPK setelah kita cari kelipatannya tadi, maka kita ambillah angka yang sama. Coba kita lihat mana yang sama nih, yaitu angka 60. Nah, oke, maka KPK dari 20 dan 12 yaitu 60. Itu dia cara mudahnya. Oke, lanjut untuk mencari FPB-nya. FPB. Untuk FPB dari angka 20 dan 12, perhatikan nih cara menggunakan poin faktor. Sekarang kita akan mencari nih. 20 nih habis dibagi sama angka berapa saja. Oke. Yang pertama tentunya 20 itu habis dibagi 1. Karena 20 bagi 1 hasilnya 20. Terus angka berapa lagi? 20 habis dibagi 2. Karena 20 bagi 2 berapa? 10 ada nilainya. Terus 20 bisa tidak dibagi 3? Ternyata tidak bisa. Terus 20 bisa tidak bagi 4? Ternyata bisa. Ya, karena 20 bagi 4 itu 5. Terus 20 bisa tidak dibagi 5? Bisa. 20 bisa bagi 6? Tidak. Maka 6 tidak termasuk. Terus berapa lagi nih? Tentunya 10. Karena kalau 20 bagi 10 itu berapa? Itu 2. Dan terakhir itu dirinya sendiri itu 20. Oke. Nah, yang 12 habis dibagi berapa saja? Tentunya yang pertama itu habis dibagi 1. Terus bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. 5 bisa enggak? Tidak. 6 bisa, karena 12 bagi 6 itu hasilnya 2. Terus berapa lagi? 8 tidak, 9 tidak. Terus berapa? Yang terakhir ya, bilangan itu sendiri. Itu 12. Sekarang kita cari angka yang sama yang terbesar. Mana? 1 sama tapi dia kecil. Sama. Oke, yang terbesar mana? Yaitu 4. Maka FPB dari 20 12 itu adalah
4. Oke, itu dia trik cepatnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share tentunya. Oke, kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.